Dan keadaan paku-pakuan ini sudah berkarat semua. Begitu diambil, Bilal pun menjelaskan, "Bang, ini benda-benda ini biar saya yang bawa, biar saya yang musnahkan. Lah ini ada yang jahat dengan keluarganya abang." Vita pun buka mata, ternyata Ashar suaminya itu ada di depannya persis. Nah, dan yang meluk Vita ini masih terasa sekali. Begitu Vita lihat, ada tangan dengan ukuran besar yang lagi meluk Vita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Vita. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, yuk subscribe sekarang juga agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cerita kali ini dikirim oleh Sobat Kembara yang namanya Vita. Vita ini tinggal di Jakarta dari kecil, dan pada saat sekitar tahun 2005 itu ayahnya Vita ini meninggal. Nah, Vita ini 3 bersaudara dan perempuan semua, dan di sekitar tahun 2010 kakaknya Vita yang pertama ini menikah, dan setelah menikah sudah nggak tinggal lagi di sana. Nah, selang beberapa tahun kemudian kakaknya yang nomor 2 menikah juga, dan akhirnya juga nggak tinggal di rumah itu. Nah, pada saat itu ada omongan dari mamanya Vita. Mamanya Vita ini sempat pesan ke Vita waktu itu, "Dek, kalau nanti kamu nikah, usahakan tinggal di rumah ini sama suamimu. Mama nggak mau sendirian di sini, apalagi kamu ini kan anak terakhir. Paling nggak ajaklah suamimu tinggal di sini." Nah, Vita pun menyepakati hal itu meskipun pada saat itu Vita ini belum punya calon. Nah, di sekitaran tahun 2014, Vita ini ketemu dengan satu orang laki-laki, kita sebut namanya Ashar. Ashar ini tinggal di Bogor, dan keluarga Ashar ini sebenarnya Ashar dari kecil ini sudah nggak punya ibu, jadi ibunya sudah meninggal. Dan pada saat itu, selang beberapa tahun kemudian, ayahnya Ashar ini menikah dengan satu orang perempuan yang Ashar biasa memanggil dengan sebutan Bu Ina. Nah, Bu Ina sendiri sudah punya 2 orang anak dari pernikahan sebelumnya, yang pada saat itu tinggal di rumah Ashar bersama ayahnya. Nah, jadi ketika Ashar menikah dengan Vita, Vita sudah punya kesepakatan sebelumnya dengan mamanya, dan Ashar pun nggak keberatan tentang itu. Jadi setelah menikah, Ashar dan Vita ini pun tinggal satu rumah dengan mamanya Vita. Nah, pada awal-awal menjalani pernikahan itu biasa-biasa aja, belum ada konflik yang terlalu berat. Tapi menjelang 1 tahun pernikahan, Ashar sudah mulai merasa nggak nyaman tinggal di sana, karena mamanya Vita ini selalu cerewet, dan cerewetnya mamanya Vita itu bisa membuat Ashar itu tersinggung. Nah, pada suatu ketika, pada saat Vita ini ngobrol dengan mamanya, Ashar ini dengar. Jadi ada obrolan mamanya yang membuat Ashar itu sempat tersinggung. Mamanya bilang,
"Dek, kamu itu dikasih berapa sama suamimu tiap bulan?" Nah, itulah yang membuat Ashar ini tersinggung, karena Ashar sendiri ini pekerjaannya tidak tetap. Dia seorang wira swastawan yang lebih sering di rumah. Sedangkan Vita sendiri, dia kerja kantoran yang notabene gajinya lebih tinggi dari Ashar. Dari situlah mamanya ini sempat menyinggung masalah gaji dan sempat menyinggung masalah kamu itu dikasih berapa satu bulannya. Nah, waktu itu Vita ini sempat bilang, "Mah, udah nggak usah ngobrolin masalah itu, nanti Mas Ashar denger malah nggak enak." Akhirnya perbincangan itu pun selesai sampai di situ, tapi hal itu masih melekat di diri Ashar dan disampaikannya kepada Vita. Jadi Vita itu sempat juga merasa bahwa mamanya ini kalau di rumah sering cerewet. Ada permasalahan-permasalahan atau hal-hal sepele yang dijadikan besar oleh mamanya Vita. Misalnya ketika sepeda motor yang belum dikeluarkan ketika pagi. Jadi mamanya Vita ini terus ngomel-ngomel pagi hari. Waktu itu juga pernah mamanya Vita ini ada di dapur dan mungkin mau masak waktu itu, dan ketika melihat gulanya ini tinggal sedikit. Waktu itu mamanya ini langsung marah-marah. "Vita, ini gimana ini loh, gulanya habis. Ini gara-gara si Ashar ini tiap pagi ngopi pakai gula, kok nggak mikir kalau gulanya habis." Lah, permasalahan seperti itu sering kali terjadi. Hal-hal sepele dijadikan besar oleh mamanya, sampai kemudian Ashar ini sudah mulai merasa nggak nyaman. Dan dia menyampaikan hal itu ke Vita. Ashar ini sempat bilang, "Yang, apa nggak sebaiknya kita tinggal di satu kontrakan rumah, atau kita ngekos kek, kita nggak usah tinggal di sini. Karena aku sendiri juga nggak enak tinggal di sini terus. Apalagi mama itu kan sering ngomelin aku dan selalu ngomel permasalahan yang nggak penting. Gimana kalau kita ngontrak satu rumah atau ngekos lah paling nggak. Coba bilang ke mama." Nah, ternyata benar, Vita ini coba mengungkapkan hal itu ke mamanya, dan mamanya marah-marah lagi. "Kamu itu gimana? Kamu kan sudah janji mau nemenin mama di sini." Nah, akhirnya gagal lagi. Mereka mau keluar dari rumah, gagal. Dan beberapa hari setelah itu ada lagi konflik-konflik kecil yang jadi besar. Sampai pada akhirnya suatu siang Ashar ini pulang menuju ke rumah, dan di tengah jalan motornya Ashar ini mogok. Dan Ashar pun bawa motornya ke bengkel. Dia sempat bilang ke tukang bengkel, "Pak, ini saya tinggal dulu ya." "Oh iya Mas, ditinggal aja karena masih ada kerjaan lain. Apalagi ini nanti saya harus bongkar motornya." Ashar pun pulang ke rumah. Dan ketika sampai di rumah, memang rumah ini dalam keadaan sepi. Vita masih ada di kantor dan mamanya nggak tahu kemana waktu itu. Jadi Ashar langsung masuk ke kamar, dan pada saat di kamar itu Ashar pun ketiduran. Sekitar 1 jam kemudian Ashar ini dengar kalau ada yang lagi ngobrol di ruang tamu. Ternyata begitu didengarkan secara seksama, yang ngobrol ini mamanya Vita sama budenya Vita. Jadi kebetulan budenya Vita waktu itu bertamu di sana dan mereka lagi ngobrol. Nah, mungkin pada waktu itu mamanya Vita ini nggak tahu bahwa Ashar ini sudah ada di dalam rumah karena motor nggak ada di depan. Jadi dikira Ashar belum datang. Lah, yang mereka obrolin waktu itu seputar kehidupan Ashar dan Vita. Waktu itu budenya sempat tanya ke mamanya, "Itu gimana sih si Vita sama Ashar kok belum juga dikaruniai keturunan? Apa nggak nyoba program atau apa ke pengobatan alternatif?" Nah, waktu itu mamanya Vita ini bilang, "Waduh, wis nggak tahu, nggak usah bahas anak-anak itulah. Tak rasa itu ya lakinya yang mandul." Lah, dari omongan itu Ashar ini dengar. Dia waktu itu benar-benar tersinggung. Kok bisa mamanya ini ngomong yang hal seperti itu? Dia sampai nuduh bahwa Ashar ini mandul. Dan obrolan ini terus-menerus seperti itu. Padahal mereka ini nggak tahu bahwa di balik itu semua, Ashar dan Vita ini sudah sering mendatangi program-program kehamilan. Mereka sering ikut satu program kehamilan di rumah sakit. Bahkan mereka sering mendatangi pengobatan-pengobatan alternatif untuk kehamilan mereka. Tapi yang mamanya nggak tahu dan budenya nggak tahu, dikiranya mereka berdua ini belum juga berusaha. Jadi itulah yang membuat Ashar kecewa, dan sampai kemudian sekitar habis maghrib Vita ini pulang, dan Ashar pun menceritakan hal itu pada istrinya. Istrinya pun ikut marah waktu itu. Jadi Vita ikut tersinggung, "Kenapa sih mama kok sampai ngomong hal seperti itu, sampai nuduh kamu mandul? Aku jelas nggak terima." Nah, waktu itu Ashar ini sempat bilang ke Vita, "Udahlah yang,
nggak usah terlalu dibesar-besarkan. Udahlah, dalam waktu dekat kita harus keluar dari rumah ini, kita ngontrak rumah atau ngekos lah. Kita nggak usah tinggal di sini lagi. Coba ngomong dengan mama secara baik-baik. Akhirnya sekitar seminggu setelah itu, Vita pun ngobrol ke mamanya dan menanggapi hal ini secara serius, bahwa Vita mau keluar dari rumah itu karena Vita ingin hidup secara mandiri. Nah, mamanya ini sudah melihat gerak-gerik Ashar dan Vita ini sudah nggak enak sekali, dan pada waktu itu mamanya cuma bilang, ya sudah, kalau memang mau keluar ya sudah. Tapi ketika kamu keluar dari rumah, sudah, kamu nggak usah anggap mama sebagai mamamu lagi. Nah, hal itulah yang membuat Vita ini juga, kenapa sih kok mama ngomong kayak gitu? Vita ini tetap nganggap mama sebagai mamanya Vita. Jangan karena Vita ini keluar dari rumah, terus mama nggak nganggap Vita sebagai anaknya. Vita ini cuma pengen hidup mandiri sama Mas Ashar, nggak pengen ngerepotin mama. Mas Ashar sendiri juga nggak enak tinggal di sini terus. Akhirnya mamanya cuma ngomong itu yang terakhir kalinya, dan keesokan harinya mereka pun berkemas-kemas pindah ke satu tempat. Jadi mereka ini ngekos di satu kos-kosan rumah tangga. Sebenarnya letaknya nggak terlalu jauh dengan rumah mamanya Vita. Harapannya Vita waktu itu supaya Vita ini bisa tetap memonitor mamanya, bisa tetap mengunjungi. Tapi ternyata ketika Vita dan Ashar ini ngontrak di satu kos-kosan itu, ternyata mamanya ini seolah menghindar ketika Vita dan Ashar mau berkunjung ke rumahnya. Nah, hal itu nggak terlalu ditanggepin oleh Vita. Vita tetap menghibur suaminya, udah, yang nggak usah terlalu dipikir. Udahlah, mama memang orangnya seperti itu. Toh juga masih ada kakak-kakak yang sering berkunjung ke sana. Jadi mama masih nggak terlalu kesepian. Nah, hal itu pun berlalu sampai kemudian ada kakaknya Vita ini yang datang ke sana. Jadi kakaknya ini datang sama suaminya, dan pada waktu itu kakaknya Vita ini langsung mengungkapkan, "Dek, kamu kenapa kok nggak tinggal di rumah mama aja? Mama itu loh sering kesepian. Katanya kamu sudah janji setelah menikah kamu tinggal di sana nemenin mama." Lah, Vita pun mengungkapkan semua tentang semua hal yang pernah terjadi di sana, bahwa mereka sempat tersinggung dan lain sebagainya. Jadi hal itulah yang diungkapkan ke kakaknya, dan gak lama kemudian kakaknya pun pamit. Jadi memang kakaknya juga sudah menganggap bahwa memang mamanya itu memang seperti itu, orangnya selalu cerewet. Nah, setelah kedatangan kakaknya Vita itu, mereka pun gak datang lagi ke tempatnya Vita. Jadi Vita dan Ashar ini menjalani aktivitas seperti biasa. Vita dan Ashar ini pun masih sering melakukan pengobatan-pengobatan alternatif supaya Vita ini bisa hamil. Jadi selama tinggal di kos-kosan itu, mereka ini hidup biasa-biasa saja secara sederhana. Dan selang beberapa bulan kemudian ada kabar dari Bogor, dari rumahnya Ashar, bahwa Bu Ina ini, istri dari ayahnya itu, mengabarkan kalau ayahnya Ashar ini lagi sakit, dan ayahnya ini nggak mau dibujuk untuk menuju ke rumah sakit. Akhirnya Ashar disuruh untuk merayu ayahnya supaya bisa diantar ke rumah sakit. Nah, Ashar pun datang bersama Vita ke Bogor. Pada waktu itu Ashar langsung bilang ke ayahnya, "Ayo ya, berangkat ke rumah sakit. Ayah nggak bisa di sini terus." Jadi waktu itu ayahnya ini sudah menunjukkan raut wajah yang pucat sekali. Dan ketika Ashar ini membujuk ayahnya ini pun mau. Jadi selama berhari-hari ada di rumah dengan keadaan sakit itu, ayahnya ini nggak mau dibujuk untuk berangkat ke rumah sakit. Tapi ketika Ashar datang dan Ashar membujuk ayahnya untuk berangkat ke rumah sakit, ayahnya pun mau. Tanpa paksaan apapun, ayahnya mau menuruti kata-kata dari Ashar itu. Dan ketika sampai di rumah sakit, ternyata ayahnya harus opnam beberapa hari, dan beberapa hari kemudian ayahnya Ashar ini dinyatakan sembuh dan bisa pulang kembali ke rumah. Nah, selang beberapa bulan kemudian ketika Ashar sudah ada di Jakarta dan masih tinggal di kos-kosan itu, ada kabar lagi bahwa ayahnya Ashar ini sakit lagi. Nah, yang mengabarkan itu sekali lagi adalah Bu Ina, istri dari ayahnya itu. Nah, Ashar pun langsung buru-buru menuju ke Bogor. Pada waktu itu tanpa Vita yang menemani, jadi Ashar datang sendirian ke Bogor, dan dilihat keadaan ayahnya ini sudah semakin drop. Ashar ini mulai ada ketakutan dalam dirinya. Nggak lama setelah itu ayahnya ini langsung dipaksa dibawa ke rumah sakit, dan ternyata langsung masuk IGD. Dan nggak lama setelah itu dokter pun mengabarkan kalau ayahnya Ashar ini meninggal.
Nah, akhirnya waktu itu Ashar ini langsung mengabarkan Vita, dan Vita pun datang ke sana. Setelah itu proses pemakaman seperti biasa, digelar tahlilan seperti biasa. Setelah beberapa hari ada di Bogor, Ashar pun kembali pulang ke Jakarta. Dan Ashar pun menjalani kehidupan seperti biasa di sana. Nah, selang 1 bulan kemudian, Ashar ini bilang ke Vita, yang kita kayaknya harus tinggal di Bogor setelah ini. Loh, terus Bu Ina gimana? Kita mau tinggal sama Bu Ina. Enggak, Bu Ina sudah nggak ada di sana. Oh gitu, ya sudah, kapan kita pindah ke sana? Nah, Ashar bilang, ya sudah, kita kemas-kemas, kira-kira seminggu lagi lah kita pindah ke Bogor. Akhirnya setelah seminggu kemudian, Vita dan Ashar ini menuju ke Bogor menempati rumah ayahnya itu. Dan pertama kali datang, rumah ini sangat terawat sekali. Jadi di depan rumah itu ada teras kecil dan ada taman kecil. Di situ ada 1 pohon. Dan keadaan rumah ini meskipun sudah lama nggak ditempatin Ashar, kamar Ashar pun itu masih dalam keadaan bersih. Jadi terlihat sekali kalau rumah ini terawat. Begitu mereka tinggal di sana, mereka ini milih 1 kamar yang ada di depan. Mereka tidur di sana. Dan malam pertama ternyata Vita ini mengalami satu keanehan. Jadi pada saat tidur, Vita ini raut wajahnya itu seperti ketetesan sesuatu. Ada satu yang menetes. Ternyata begitu dilihat di atas, ada bekas lampu itu yang meneteskan air dari atas. Lah, Vita pun langsung bangunin Ashar. Yang itu apa yang netes? Begitu Ashar noleh ke atas, ternyata tetesan ini semakin deras. Ashar pun langsung buru-buru ngelihat ke depan. Begitu ngelihat ke arah depan, ternyata keadaan di depan ini nggak lagi hujan. Jadi Ashar ini semakin penasaran, loh ini air apa? Ashar pun naik ke atas dan dilihat di atas genteng itu nggak ada keanehan apapun. Ashar kembali turun bilang ke Vita, sudah yang besok pagi aja tak cek. Sementara kita pindah ke kamar sebelah aja. Jadi tempat yang tadi menetes air itu dikasih bak sama Ashar. Jadi bak itu diposisikan di situ. Mereka pun pindah kamar. Dan ketika tidur, Vita ini sekali lagi mendengar ada suara perempuan. Suara perempuan ini berasal dari kamar sebelah yang tadi meneteskan air. Nah, suara perempuan ini seolah-olah manggil namanya Vita. Vita, Vita. Suaranya begitu jelas sekali meskipun jarak antara 1 kamar dengan kamar yang lain ini dibatasi oleh ruang tamu. Tapi Vita itu merasa benar-benar jelas suaranya. Ada yang manggil namanya. Dan sekali lagi Vita ini dengar, Vita. Vita pun manggil suaminya, yang aku dengar suara yang manggil namaku, yang. Suara apa? Ashar pun curiga karena selama ini Vita itu tidak pernah menampakkan gelagat yang aneh seperti ini. Kenapa ketika menempati rumahnya Ashar, Vita itu langsung mengalami kejadian-kejadian aneh. Pada waktu itulah Ashar ini langsung tanya, kenapa siapa yang manggil? Nggak tahu, dari telinga sebelah kiriku ada yang manggil-manggil namaku, Vita. Aku kok ngerasa suara itu berasal dari kamar yang tadi. Udahlah, yang kamu baca doa, kita tidur. Udah nggak usah mikir yang aneh-aneh. Besok tak cek yang di atas itu apa yang neteskan air. Nah, akhirnya Vita ini pun tidur. Dan keesokan harinya Ashar ini naik ke atas. Dibukalah genteng itu, ternyata di dalam genteng itu ada semacam gumpalan-gumpalan yang nggak tahu itu apa. Ashar itu merasa bahwa itu adalah tumpukan-tumpukan sampah yang meneteskan air dan nggak tahu itu air apa. Jadi Ashar itu langsung bawa kotoran-kotoran itu ke bawah dan dibersihkan semua. Nah, begitu selesai, keesokan harinya ternyata Vita ini mengalami kejadian yang aneh lagi. Di saat Vita itu tidur, Vita itu ngerasa ada yang meluk dari belakang. Nah, awalnya Vita mengira bahwa ini adalah suaminya. Nah, begitu Vita itu sadar bahwa suaminya ada di depan, Vita pun buka mata. Ternyata Ashar suaminya itu ada di depannya persis. Nah, dan yang meluk Vita ini masih terasa sekali. Begitu Vita lihat, ada tangan dengan ukuran besar yang lagi meluk Vita. Vita pun teriak-teriak, yang. Ashar pun bangun. Begitu Ashar ini bangun, Vita itu seperti orang yang histeris. Wajahnya kayak pucat ketakutan. Kenapa, yang? Ada yang meluk aku, yang aku ngelihat tangannya besar banget. Dia meluk aku dari belakang. Nah, Ashar sekali lagi juga merasa aneh. Kenapa sih, yang? Kamu kok begitu tinggal di rumah ini, kamu mengalami kejadian yang aneh. Padahal sebelum-sebelumnya kamu itu tidak pernah
mengalami kejadian-kejadian yang seperti ini. Lah Vita pun cerita, nggak tahu yang rumahmu ini horor banget, mungkin ada yang nunggu. Nggak mungkin lah, aku dari kecil tinggal di sini nggak pernah mengalami kejadian yang aneh-aneh yang. Ya sudah yang, kita pindah kamar lagi aja. Mereka pun pindah kamar, di kamar yang awal mereka tempati, yang sempat bocor itu. Nah ketika mereka tidur di sana, Vita sambil ketakutan, Vita ini ngelihat di samping lemari itu ada perempuan. Perempuan ini sembunyi di balik lemari, dan sesekali perempuan itu ngintip ke arah Vita. Dan pandangan matanya itu langsung tertuju ke Vita. Vita ini pun takut, saking takutnya dia ini sampai nangis. Jadi nangis dan suaminya itu dengar, yang kamu kenapa lagi? Yang ada yang ngintip dari balik lemari. Begitu Asar ngeliat, ternyata itu nggak ada apa-apa. Udah yang, kamu itu mungkin ketakutan. Udah ya, nggak yang aku lihat jelas yang. Lihat jelas aku, cewek itu berdiri di balik lemari dan dia itu mandangin aku. Akhirnya Asar ini coba menenangkan istrinya. Ya sudah, ayo baca doa lagi, kita tidur ya, nggak usah pikir yang aneh-aneh. Nah setelah tinggal di rumah Asar beberapa hari itu ternyata Vita ini masih mengalami gangguan-gangguan. Tapi meskipun gangguan ini nggak separah gangguan yang sebelumnya. Nah ternyata beberapa bulan setelah itu Vita ini hamil. Vita pun seneng. Pada saat itu Vita ini langsung ngabari mamanya. Ternyata mamanya itu biasa aja menanggapi bahwa Vita itu hamil. Dan Vita pun bilang ke suaminya, ya udah yang mama yang penting udah tak kasih tahu. Kayaknya mama tanggapannya biasa aku hamil. Ya sudah, sabar aja, yang penting kehamilanmu ini kita jaga. Nah sekitar 5 bulan berjalan, pada satu malam Vita ini mimpi. Nah di mimpi ini Vita itu ketemu ada satu perempuan. Sosok perempuan ini membelakangi Vita. Dan waktu itu sosok ini sempat noleh ke arah Vita dan tangannya itu seperti menepuk ke bawah. Kayak seolah-olah perempuan ini ngasih isyarat. Begitu Vita itu ngelihat, Vita itu bawa sesuatu. Ada seperti kendi yang terbuat dari tanah liat. Dan Vita pun menyerahkan ke sosok perempuan ini. Dan ketika benda ini ditaruh di samping perempuan ini pun ngambil benda yang dibawa Vita tadi. Dan begitu perempuan ini jalan, perempuan ini pun buang benda yang diserahkan tadi. Dan benda itu pecah. Dan disitulah Vita itu ngerasa aneh. Kok benda yang tak serahkan tadi dipecahkan sama sosok perempuan itu? Vita ini pun ngerasa mimpinya itu aneh. Dan gak lama kemudian Vita ini terbangun. Ketika terbangun, Vita pun menceritakan hal itu pada suaminya. Yang, aku ngimpi seperti ini, ketemu perempuan. Dan aku bawa satu benda ini tak serahkan ke perempuan itu. Ternyata benda yang tak bawa tadi itu, yang tak serahkan ke perempuan ini, dibuang, dilempar dan pecah. Udah yang namanya juga mimpi. Udahlah, tetap berpikir positif, gak usah yang aneh-aneh. Apalagi kamu ini lagi hamil. Nah ternyata beberapa hari setelah itu Vita ini mengalami keguguran. Nah di situ Vita ini sedih, yang benar-benar sedih. Karena dia tidak pernah mengalami hal itu. Apalagi ini adalah kehamilan pertama. Vita pun tetap nggak bisa menghilangkan kesedihannya itu. Selang beberapa bulan kemudian, ternyata Vita ini hamil lagi. Nah, setelah hamil itu pun, mereka ini semakin protektif. Jadi mereka sering mengunjungi dokter dan minta obat dan lain sebagainya supaya kandungan Vita ini sehat walafiat. Nah, dokter pun memberikan beberapa resep, sampai beberapa bulan kemudian, Vita menginjak kehamilan yang ke-9 bulan. Akhirnya Vita melahirkan seperti biasa. Pada saat mamanya Vita ini dikabari bahwa Vita ini melahirkan, mamanya Vita itu bersikap biasa. Dan waktu itu mamanya ini nggak berkunjung ke Bogor, jadi yang berkunjung ke Bogor adalah kakak-kakaknya Vita. Dan waktu itu Vita dan Asar pun nggak terlalu menganggap hal itu serius. Yang penting mamanya sudah tahu bahwa Vita sudah melahirkan. Nah sekitar 4 bulan berjalan, usia bayinya sekitar 4 bulan, Vita ini dikabarkan hamil lagi. Dikabarkan lagi ke mamanya Vita. Ternyata sekali lagi mamanya Vita ini seolah biasa. Menanggapi hal itu biasa banget. Nah sekitar 2 bulan kemudian, pada saat bayinya Vita ini menginjak usia 6 atau 7 bulan, Vita ini dinyatakan keguguran. Nah dari situlah Asar ini tetap sekali lagi menenangkan Vita. Sudah nggak usah sedih. Ini memang bagian dari takdirnya Tuhan. Sudah nggak usah kamu sedih. Nah pada saat menjalani aktivitas seperti biasa, ketika anaknya ini hampir berusia 1 tahun, anaknya ini meninggal dunia.
Dari situlah Vita ini mendapatkan ujian yang bertubi-tubi. Vita itu merasa, ini kenapa? Kok ada kejadian seperti ini, kenapa? Kenapa kok anakku yang sudah tak rawat baik-baik, kenapa kok meninggal? Vita itu sempat nggak terima, karena ini kenapa kok kejadian seperti ini menimpa diriku sama keluargaku. Nah, sedangkan si Ashar ini orangnya lebih tenang, dia tetap menenangkan ke Vita, sudahlah yang ini bagian dari takdir Tuhan. Udah, kamu nggak usah sedih. Nah, setelah proses pemakaman anaknya itu, Vita pun menjalani kehidupan itu semakin murung. Vita terlihat sekali kalau dia jarang masuk kantor, dan beberapa hari libur, beberapa hari kerja. Tapi pada waktu itu, kantornya Vita ini karena kantor swasta, jadi pimpinan perusahaan waktu itu agak memaklumi kondisi Vita yang seperti itu. Nah, beberapa hari setelah itu, ada satu teman Ashar ini yang datang, namanya Putra. Putra ini teman lamanya Ashar. Ketika Putra ini main ke sana, Ashar menemani di bagian teras depan. Mereka ngobrol-ngobrol seperti biasa. Dan pada waktu itu, Putra ini tanya, "Loh Ashar, ini yang di depan ini apa? Dulunya dipakai apa?" Nah, Ashar bilang, "Ini dulu ya kayak gini kondisinya, ini memang taman. Ada tanaman-tanaman, bunga-bunga, dan lain sebagainya." "Enggak, kalau dulunya itu apa? Mungkin dipakai sesuatu atau apa?" Ashar pun bilang, "Setauku sih nggak ada ya, dari dulu memang kayak gini, dari aku kecil." "Oh ya sudah kalau gitu." Mereka pun ngobrol lagi, dan di tengah obrolan itu Ashar ini langsung motong pembicaraan. Sebentar Put, kamu tadi bilang ini dulu pernah dipakai apa? Aku baru ingat. Jadi almarhumah mamaku dulu itu memang suka kucing. Dan saking banyaknya kucing-kucing tetangga yang nggak keurus itu dirawat sama mamaku. Jadi kucing-kucing yang mati itu dikuburkan di sini. Ada sekitar 5-6 kuburan kucing di sini. Oh, pantes. Makanya aku kalau ngelihat di area sini itu agak aneh. Nah, Putra ini memang orang yang punya kelebihan dalam hal-hal seperti itu. Di area sini itu kayak ada yang aneh. Coba kamu ambil cangkul atau apa, coba kita cari benda itu. Kayaknya ada di sekitar sini. Akhirnya Ashar pun langsung nyari benda yang seperti cangkul. Dan Ashar waktu itu nemu satu skop. Dia bilang ke Putra, "Ini bisa nggak, Put?" "Ya sudah, ayo kita gali yuk." Putra pun menuju ke sana dengan Ashar, dan mereka mulai menggali lagi. Dan gak seberapa lama, sekitar setengah meter galian itu, mereka ini nemu ada satu bingkisan. Dan bingkisan ini seperti pocong dengan ukuran kecil. Begitu dibuka, di dalam itu banyak sekali tulang-tulang hewan. Dan di situ Ashar ini juga melihat ada tulisan-tulisan yang gak terlalu jelas karena sudah tercampur dengan lumpur-lumpur. Waktu itu Ashar ini tanya ke Putra, "Ini apa, Put?" "Lah, benda inilah yang ditanam oleh orang yang jahat ke kamu, supaya rumah tanggamu ini hancur." Lah, waktu itu Ashar ini juga bingung. Siapa ya, Put, kira-kira? Ya udahlah, kita nggak perlu tahu lah siapa yang jahat. Yang penting benda ini sudah ketemu. Lah, mereka pun ngobrol-ngobrol lagi. Di tengah obrolan itu, Putra ini bilang lagi ke Ashar, "Ashar, boleh nggak besok aku ngundang satu temanku? Temanku ini yang lebih tahu, lebih paham soal ini. Karena aku ngerasa masih ada benda yang lebih kuat dari ini, yang aku nggak tahu di mana. Mungkin temanku satu itu bisa bantu." "Ya sudah, Put, kapan kira-kira temanmu ke sini?" "Ya insya Allah 2 hari lagi lah aku hubungin temanku." Nah, 2 hari kemudian, si Putra ini datang dengan satu temannya ini namanya Bilal, dan pada waktu datang, Bilal ini langsung bilang ke Ashar, "Mas Ashar, boleh nggak saya numpang sholat 2 rakaat?" "Oh ya, boleh." Akhirnya Bilal ini pun sholat. Dia memilih satu kamar. Kamar yang dipilih untuk sholat oleh Bilal ini, kamar yang ada di depan. Begitu Bilal selesai sholat, Bilal pun keluar. Bilal pun waktu itu langsung bilang ke Ashar dan Putra, "Bang, kalau diizinkan, saya kepingin gali sesuatu yang ada di dalam kamar itu. Tapi saya sendiri nggak tahu letaknya di mana, tapi saya ngerasa ada sesuatu di dalam kamar itu." "Oh ya, boleh." Ashar pun ini langsung antusias. Selang beberapa menit kemudian, mereka pun langsung menuju ke kamar yang ada di depan itu. Dan si Bilal ini bilang, "Tolong lemarinya dipinggirkan ke arah sini." Mereka pun angkat lemari itu bareng-bareng, dan persis di bawah lemari itu ada keramik yang sudah dicongkel. Lah, disitulah Bilal ini bilang ke Putra dan juga Ashar, "Coba Bang, cari sesuatu untuk gali tempat ini."
Mereka pun cari sesuatu, mereka cari benda-benda berat seperti palu, linggis, dan segala macam. Digalilah itu. Jadi semen ini dibongkar oleh mereka. Dan ternyata di dalam ini ada lubang. Di dalam lubang itu ada satu peti dengan ukuran yang sangat kecil. Diambillah peti itu, kemudian begitu mereka buka, di dalam itu ada bingkisan kain putih lagi yang seperti pocong. Dan begitu mereka buka, ternyata banyak sekali tulang belulang hewan yang ada di sana, dan ada tulisan-tulisan yang mereka itu nggak tahu tulisan apa karena semua tulisan ini sudah buram. Bilal pun bilang, ya sudah, ini bawa ke depan bang. Saya mau cari lagi benda apa lagi yang ada di dalam. Ternyata begitu digali lagi, ada semacam seperti batok kelapa. Di situ batok kelapa ini diambil, dan begitu batok kelapa ini dibuka, di dalam itu banyak sekali paku, silet, dan segala macam benda-benda tajam yang tersimpan rapi di situ. Dan keadaan paku-pakuan ini sudah berkarat semua. Begitu diambil, Bilal pun menjelaskan, bang, ini benda-benda ini biar saya yang bawa, biar saya yang musnahkan. Lah ini ada yang jahat dengan keluarganya abang. Jadi dia ini menginginkan keluarga abang ini berantakan. Nah, batok kelapa itu adalah satu lagi benda sihir yang sengaja ditanam di sana supaya abang ini nggak punya keturunan. Dari situ Ashar ini langsung kaget. Ashar ini pun bilang ke Bilal, benar Mas Bilal, kalau Mas Bilal bilang seperti itu benar. Karena istri saya itu sudah 2 kali keguguran, dan anak kami yang pertama itu meninggal pada saat dia hampir 1 tahun usianya. Jadi mungkin ini yang membuat istri saya itu sering keguguran. Ya sudah, kalau istrinya Mas Ashar sendiri datangnya kapan Mas? Nanti ini habis maghrib istri saya pulang dari kantor. Nah ditunggulah. Gak lama kemudian sekitar habis maghrib Vita ini pulang. Dan Ashar pun menjelaskan semuanya. Waktu itu Vita ini juga melihat benda-benda itu. Vita ini nangis. Vita langsung nangis dan dia masuk ke dalam. Dan gak lama kemudian Vita ini dipanggil lagi oleh suaminya. Yang ini kita mau diruqyah oleh Mas Bilal ini. Iya gak apa-apa. Jadi Ashar dan Vita ini mulai diruqyah. Dan pada saat dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, mereka ini gak mengalami reaksi apapun. Setelah itu ruqyah ini pun selesai. Mereka pun keluar lagi ngobrol-ngobrol di ruang tamu. Pada saat di ruang tamu itu mereka ngobrol-ngobrol, dan pada waktu itu Vita ini diem terus. Dan gak lama kemudian Vita ini tanya ke Bilal, Mas Bilal, kalau boleh tahu siapa ya yang membuat semua ini? Kok mereka ini tega sama saya, sama suami saya, sampai anak saya keguguran, dan yang terakhir sampai anak saya itu meninggal. Nah pada saat itu Bilal ini bilang ke Vita, sudah Mbak Vita, nggak usah terlalu dicari siapa orangnya. Mbak Vita tetap istighfar, mohon petunjuk sama Allah, memperbaiki ibadahnya. Insya Allah setelah ini berusaha lagi. Dan sihir-sihir ini insya Allah pengaruhnya sudah hilang. Sudah Mbak Vita nggak usah pengen cari tahu siapa orangnya. Bukan gitu Mas Bilal, masa iya ibu saya sendiri? Lah gimana Mas Bilal, selama ini yang punya masalah sama kami itu ya ibu saya. Lah Ashar waktu itu nunduk ke bawah, ndak ngomong satu apapun. Dan waktu itu Bilal bilang, ndak mbak, yang jelas bukan ibunya Mbak Vita. Terus siapa Mas? Nah waktu itu Ashar ini tanya, kalau bukan mamanya Vita, siapa Mas Bilal? Bilal pun bilang, yang jelas Mas Ashar, orangnya perempuan, dan dia pernah tinggal di sini. Waktu itulah Ashar bilang, astagfirullahaladzim, Bu Ina yang. Setelah Bilal dan putra ini pulang, Vita ini penasaran. Yang, aku mau ngomong sebentar. Kenapa kok kamu yakin kalau yang melakukan ini Bu Ina? Memangnya kamu punya masalah apa sama Bu Ina selama ini? Ashar itu diam, dan gak lama kemudian Ashar pun bilang ke Vita, iya yang sebenarnya aku itu sempat ngusir Bu Ina. Loh kenapa kok bisa kayak gitu? Ya aku ngerasa kita ini butuh tempat tinggal, dan ini kan hakku, ini kan rumah ayahku. Apalagi Bu Ina itu tinggal di sini sama 2 orang anaknya. Kalau kita tinggal di sini sama Bu Ina, kamu pasti nggak nyaman. Makanya aku sempat bilang ke Bu Ina supaya Bu Ina ini nggak lagi tinggal di sini. Dan pada saat itu sebelum Bu Ina ini pindah, Bu Ina itu sempat ngirim SMS ke aku. Ditunjukkanlah SMS itu ke Vita, dan SMS ini dari Bu Ina dengan huruf yang besar semua. Bu Ina ini bilang, rumah sudah saya bersihkan, silahkan menikmati. Hanya bilang seperti itu. Dan dari kata-kata yang ada di SMS itulah
Ashar ini berkeyakinan kalau Bu Ina ini sakit hati pada Ashar. Nah, makanya dari itu Ashar ini yakin kalau yang melakukan ini semua adalah Bu Ina. Nah, setelah dengar tentang hal itu, akhirnya Vita ini pun menyesal dalam hatinya. Selama ini Vita itu merasa bahwa mamanya Vita lah yang melakukan ini semua. Jadi beberapa hari setelah itu, ketika Vita ini libur kerja, Vita dan Ashar ini langsung menuju ke rumah mamanya Vita. Mereka ini mengungkapkan semua, mereka minta maaf. Dan setelah kejadian itu, hubungan antara Vita dan mamanya ini kembali membaik. Vita ini sering berkunjung ke mamanya, dan mamanya ini nggak lagi punya pikiran negatif kepada Vita dan Ashar. Dan setelah kejadian itu, kakaknya Vita yang nomor pertama ini tinggal bersama mamanya Vita. Jadi Vita merasa lebih tenang karena mamanya Vita ada yang nemenin waktu itu. Nah, cerita inilah yang dibagikan oleh Vita dan Ashar kepada kembar Sunyi. Semoga kisah ini bisa diambil kesimpulan dan bisa diambil hikmah oleh teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.